pertanyaan hari ini nih jadi tema yang menurut saya ini tetap situasional sih, tetap bisa diangkat sampai sekarang karena memang terjadi terutama di anak-anak kita, teman-teman kita nih, para remaja Betul. pemuda, Mm-mm. bully. Nah, bully itu sebenarnya membentuk mental jadi kuat atau justru trauma sih? Menurut Hmm. Mas Teddy gimana? Trauma. Kalau saya dari dulu karena rambut saya selalu begini, saya dipanggil botak. Saya cuma berharap setiap kali ada yang manggil saya botak selalu ada beruang di belakangnya gitu. Ah, Tapi tapi menarik sih Mbak untuk oke. bullying ini. Dan kita Ah, hari ini kedatangan satu bintang tamu yang luar biasa yang sangat apa namanya ya kompeten gitu untuk membahas tentang bullying. Kita sambut tidak lain dan tidak bukan Ibu Sylvia. Boleh Siono membuka Gunawan mikrofonnya ya. untuk memperkenalkan diri. Ya, Ibu Sylvia, Ya, halo. selamat sore menjelang malam semuanya. Malam. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan baik, senang sekali bisa bergabung bersama dengan rekan-rekan di tempat ini, Waduh, sekalipun dari lewat online ya. nah, dari suaranya lembut ya Mas Teddy ya. Enak banget. Betul. Enak banget. Nah, sebelumnya Bu, kita mau kenal Ibu lebih dekat. Mungkin nama lengkap Ibu atau perlu statusnya, Bu? Silakan Bu Sylvia. Oke, terima kasih. Nama saya Sylvia Tiono Gunawan. Tadi mengenai status suami satu, anak tiga. Jangan dibalik. Oh. Ya, singkat Oke. padat ya Mas Teddy ya. Iya, Suaminya betul, betul, betul. satu. Nah, suaminya ada bersama dengan kita hari ini, Ibu. Oke, Iya, kayaknya kita langsung masuk aja ya Mas Edi, Ibu Sylvia ya. Jadi boleh. acara Sebelum kita kita bersama. Gimana masuk tuh? ke dalam materi, kan kita di sini orang percaya semua. Ada Oh, baiknya mari kita buka di oh, dalam doa terlebih dahulu. boleh Mas Edi. Oke, mari kita Silakan. bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi yang kami kenal melalui anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul lagi sejenak bersama Scripture Union Indonesia untuk membahas hal yang lekat dengan anak-anak kami semua, yaitu bullying, entah itu bully secara fisik atau mungkin secara online. Kami ingin sekali belajar pada hari ini untuk mengerti apa yang harus kami lakukan agar generasi-generasi penerus kita bebas dari bully. Ya Tuhan berbicaralah melalui narasumber kami pada malam hari ini, Ibu Sylvia. Biarlah apa yang dia katakannya berasal daripadamu dan membuat kami dapat lebih mengerti apa itu tentang bullying dan bagaimana Engkau ingin kami menyikapi bullying ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sejenak bersama Scripture Union Indonesia pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu tadi perkenalan kami Scripture Union Indonesia. Kita kembali ke topik ya Mas Teddy serta para Betul. sahabat Indonesia. Ibu Sylvia, ini langsung saja nih Bu. Di zaman sekarang sebenarnya ada perubahan cara membuli nggak sih Bu? Kayaknya kesannya kalau dulu lewat kata-kata kayaknya sekarang udah berbeda. Kalau menurut Ibu Sylvia bagaimana? Eh, Memang bully itu sekarang jadi banyak sekali jenisnya begitu ya. Hmm. Kalau kita lihat sendiri dari definisi mengenai bully sendiri itu sebetulnya adalah eh, sebuah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar, sengaja, berulang kali, dan memang tujuannya untuk menyakiti, gitu ya, Hmm. menyakiti, menakuti, mengintimidasi kelompok atau orang yang lebih lemah, gitu. Jadi penekanannya adalah pada sengaja, terus kemudian tujuannya menyakiti. Nah, memang kalau bentuknya itu sendiri bisa bermacam-macam, bisa eh, fisik atau perbuatan, gitu ya. Bisa juga berupa kata-kata seperti yang tadi disampaikan, ataupun juga secara sosial, relasional, begitu ya. Misalnya, yuk kita nggak usah temenan deh sama dia, gitu ya. Jadi mengucilkan, gitu. Itu juga salah satu bentuk bullying. Dan memang yang sedang marak saat ini adalah lebih kepada eh, cyberbullying, gitu ya, perundungan Hmm. siber atau secara Media eh, sosial. dunia maya, media sosial, begitu. Iya, Ya. iya, iya. Kata sengaja ya Mas Teddy. Kata sengaja sini kalau menurut Mas Teddy gimana yang seperti tadi ya saya contohkan. Hmm. Bercanda nih gitu. Mas Teddy gitu nggak? Kata botak tadi itu. Nah, Mas nah, Teddy kalau juga kayak menurut gitu saya sih tadi. memang Nah, disengaja ya. nah, Kalau dari pandangan saya pribadi sih mungkin kayak ini ada kesannya kayak dia mau mencari yang si pelaku pembuli itu kayak pengen mencari apa namanya?
validasi buat dirinya sendiri jadi merendahkan orang lain gitu. Ah, Mungkin ya menurut saya. oke. Jadi Bener gak kalau sih Bu Sylvia? oh, 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 Kira-kira oh. gitu. Jadi kalau kalimat tentang bercanda doang gitu Bu Sylvia, seperti tadi Mas Hmm, Teddy, ya sebenarnya pengen validasi dari Mm-mm. orang yang itu. Gimana iya. Bu? Mm-mm. Eh, Memang saya pun juga pernah beberapa kali mendengar gitu ya, gitu aja sensi banget sih, bercanda doang, Baper. begitu kan ya, Baper. bercanda doang, baperan amat sih. Nah, Ya. sebetulnya eh, kalau bullying itu bukan hanya sebatas pada niat orang yang melakukan atau mengatakan gitu ya, tetapi lebih kepada apakah itu kemudian diterima sebagai sesuatu yang menyakitkan atau tidak oleh lawan bicara kita. Nah, itu yang kadangkala orang tidak menyadari, tidak memahami sehingga cuman bercanda. Mungkin bagi yang menyampaikan bercanda, mungkin bagi beberapa orang yang mendengar bercanda, tetapi bagi orang yang dikata-katain atau diperlakukan dengan tidak nyaman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau itu memang sudah sesuatu yang menyakitkan, sebetulnya itu sudah masuk ranah bullying begitu ya. Gitu. Jadi bercanda doang. Kadangkala eh, hal ini juga bisa dipakai untuk sebetulnya menutupi atau agar melepaskan diri dari tanggung jawab, gitu ya. Tapi Jadi ya. supaya saya Hmm. nggak dituduh bully orang, saya bilang enggak kok lagi bercanda gitu ya. Padahal ya kita kan nggak tahu ya jauh di dalam hati orang yang melakukan itu apakah dia betul bercanda atau sebetulnya ingin melukai orang yang lawan bicaranya begitu. Waduh, ini juga kita nggak ngerti juga ya Mas Teddy. Sebenarnya dia pengen dekat sama kita, tapi caranya yang berbeda. Atau kamu fasenya dia yang Bisa sengaja, jadi. tapi nganggapnya bercanda aja. Dianya aja yang Mm-mm. baperan lah, gitu ya. Aduh, ini agak berat Mm-mm. juga untuk membedakannya Bu Sylvia. Ya. Membedakannya bingung gitu ya, ranahnya yang mana gitu. Mendeteksinya itu gimana? Nah, Betul. mana Hmm. Bu? Mendeteksinya gimana supaya kita tahu sebenarnya dia pengen temenan tapi nyatanya dia sengaja. Hmm. Hmm. Biasanya kalau bercanda itu pasti ada tahap relasi gitu ya. Kalau misalnya kita udah deket banget nih, nah kadang-kadang itu kita lebih lebih enak untuk ngomong apa aja gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya relasi tidak terlalu dekat, terus kemudian kita mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang eh, melebihi batasan begitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang eh, untuk mengukur apakah ini sebetulnya bercanda atau tidak gitu ya. Terus kemudian ketika kita ketawa rame-rame, terus dianya diem. Nah, sebetulnya itu membutuhkan kepekaan juga. Wah, Hmm. kayaknya saya udah kebablasan nih. Nah, itu kalau orang yang tidak bermaksud melakukan bullying, dia pasti akan, sorry ya tadi ya bercanda doang ya, misalnya. Dan kemudian dia melakukan perubahan gitu ya, tidak mengulangi perkataan itu lagi, tidak melakukan hal itu lagi. Tapi kalau terus kemudian setelah lihat ekspresi temannya, marah atau mungkin merasa malu, tapi dia tetap ketawa, tetap melanjutkan, atau bahkan ketika temennya itu bilang, jangan gitu dong, tapi kita tetap melakukan. Nah, itu sebetulnya sudah masuk ranah bullying. Hmm. Pagernya sudah jelas ya di situ ya. Iya. Jadi kita tahu bahwa ternyata itu ejekan yang benar-benar melemahkan orang Mm, tersebut atau sekedar maaf itu ternyata tadi nyakitin ya, sorry sorry. Jadi ada kata-kata yang memang mm, mm, bukan sengaja tetapi dianggapnya sebagai suatu hal ya joke aja gitu ya. Jadi bercanda menurut dia tapi nyatanya itu ya seperti paku ya Mas Teddy yang sudah tertancap. Hmm. Gimana Mas Ted? Aku sendiri sih sebenarnya kalau dari aku berpikir ya memang ini satu yang membahayakan gitu. Tapi Hmm, masalahnya kasus bullying di Indonesia kayak makin lama nih makin tinggi nih, Mbak. iya. Dan mungkin sebagian orang tuh masih nganggap bullying itu sebagai justru bagian dari proses pendewasaan gitu loh. Jadi Nah, kayak dilumrahkan itu. Menurut Bu Silvi gimana Bu? Dengan meningkatnya jumlah kasus dan anggapan orang seperti itu, asumsi orang seperti itu, bagaimana pendapat Ibu? mm, mm. Iya, bahayanya ini ya, orang tidak memahami makna dari bullying itu, terus akhirnya menormalisasi. Nah, itu yang memang menjadi bahaya, sehingga Mhm. akhirnya bullying itu makin makin marak, makin merasa itu hal yang biasa. Nah, itu yang berbahaya. Kalau berdasarkan data sih,
Ini khusus di sekolah ya. Kalau di sekolah itu sampai akhir 2024 itu memang lonjakan statistik itu sangat-sangat besar. Hmm. Hmm. eh, di akhir 2025 juga terus meningkat begitu. Jadi memang ini bukan sesuatu yang diremehkan gitu ya, tapi ini sesuatu yang sangat perlu menjadi keprihatinan kita bersama gitu. Dan kalau berdasarkan statistik itu justru lebih banyak kalau di sekolah itu di kalangan SD. Oh, Hmm. malah SD ya? Iya, Oh, di saya kalangan pikir SD, justru SMP terus yang banyak. bercanda-bercanda, dorong temennya, bercanda gitu ya, Hmm. tapi akhirnya melukai. Nah itu Eh, kalau berdasarkan data statistik sampai akhir 2024 itu kebanyakan justru di eh, SD gitu. Usia rata-rata berapa, Bu? 10 sampai 12 atau Ya, lebih sekitar kurang? itulah ya. Justru Oh. semakin semakin usia semakin besar, mungkin SMP, SMA, mungkin dia sudah lebih paham, terus kemudian dia sudah bisa lebih membela diri atau melindungi diri gitu ya. Tetapi anak-anak SD ini eh, ceritanya ngeprank gitu ya, ngeprank tapi Hmm. ternyata akhirnya melukai. Nah, itu banyak sekali terjadi. Ay, Gitu. nggak nyangka loh Mas Teddy, ternyata Betul. adik-adik kita ya, anak-anak kita usia, saya Mm-mm. pikir tuh kayak zaman saya dulu, mungkin berbeda generasi ya. Usia masih muda loh saya ini. Usia 15 gitu, 15 atau ya paling rendah-rendah 13 masuk SMP loh Bu Sylvia. Ternyata semakin lama Semakin zamannya muda. ya, Mm-mm. ini merusak kesehatan mental nggak Bu pada ujung akhirnya? Eh, Pasti ya, kalau menurut saya Ya, kayak tadi yang disampaikan heeh. oleh Mas Teddy, kira-kira ini akan membuat kita justru jadi bagian pendewasaan, kuat mental atau tidak? Saya jelas mengatakan tidak, gitu ya. Heeh. Kenapa? Karena bullying itu memang jelas-jelas sesuatu hal yang negatif. Jadi Hmm. bukan bukan jadi tidak ada positifnya gitu ya. Jadi kalau sampai orang bisa bertahan kemudian menjadi lebih baik atau menjadi lebih dewasa itu menurut saya anugerah Tuhan ya, Betul. anugerah Tuhan. Hmm. Tapi kalau dari bullying itu sendiri tentu tidak membawa hal yang positif sama sekali sih. Oh, jadi Mm-mm. sebenarnya ada orang yang kuat itu maksudnya apa? Dia hanya menutupi diri, tanda kutip Hmm. pura-pura menutupi diri, Mm-mm, padahal mm-mm. begitu sakit. Bisa, bisa terjadi sih ya. Jadi kalau misalnya ketika apa namanya, ketika dia mengalami bullying, terus kemudian dia eh, berpikir bahwa wah saya nggak boleh cengeng nih, saya harus kuat gitu ya. Mhm. Maka pemikiran-pemikiran itu akan membuat dia menutupi luka gitu ya. Mhm. Menutupi luka yang tentu pasti namanya luka kalau ditutup nggak kering gitu ya, Hmm. pasti akan lama-lama menyebar, entah itu berbau Hmm. busuk atau menyebar lukanya ke bagian-bagian lain dari tubuh gitu ya, kalau Menginfeksi. luka pada umumnya kan ya. Sama dengan luka yang mungkin tidak kelihatan secara fisik, nggak ada memarnya mungkin ya, tetapi itu akan menyebar, akan mempengaruhi keseluruhan hidup orang itu. Kalau dia hanya sekedar menutupi luka gitu ya, bukan benar-benar bertumbuh menjadi lebih baik setelah mengalami hal itu. Nah, itu bahayanya seperti itu. Jadi kadang-kadang memang kayak beda-beda tipis gitu ya. Wah, kayaknya dia strong kok, dia kuat kok, dia kayaknya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata kalau orang itu eh, tidak mengakui perasaannya, terus kemudian dia merasa aku harus kuat. Nah, itu akan hanya sebatas menutupi luka. Ya. Oh, Hmm. Tapi trauma dong ujungnya ya. Trauma nih ya, Mas Teddy. Iya, saya menarik juga sih. Maksudnya kan ini kan pasti dari bullying ini kan berpengaruh sama masa depan seseorang yang pasti kan, Bu. Ah, ya. Dan setuju. ini mungkin bisa mempengaruhi relasinya secara sosial, komunal, dan lain sebagainya. Tapi mungkin pertanyaan saya gini, apakah dari bullying ini bisa berlanjut sampai ke misalkan tahap seseorang bisa apa namanya mental disorder atau apapun itu? Ada Hmm, potensi nggak, Bu? Potensi sih pasti selalu ada begitu ya. Kalau Hmm. mungkin hari ini kita banyak mendengar, wah dia ke tokoh-tokoh terkenal misalnya gitu ya, Hmm. dia dibully terus kemudian dia jadi sukses. Nah itu kan sebagian yang kita dengar gitu ya. Karena kalau dia korban bullying,
terus kemudian dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri misalnya, atau dia akhirnya mengalami depresi, kecemasan yang luar biasa, akhirnya mengalami kesehatan mental, tentu dia tidak akan bisa bercerita. Sehingga akhirnya kita kurang mendengar berita atau efek negatif daripada bullying gitu ya. Kita dengarnya yang oh yang sukses gitu ya. Nah, itu bahayanya seperti itu. Padahal sebetulnya jauh lebih banyak yang mengalami hal yang negatif gitu ya. Mungkin tidak bisa terungkapkan, tidak bisa tersampaikan. Nah, itu yang menyedihkan sih bagi saya gitu ya. Jadi pasti akan mempengaruhi kehidupannya gitu ya. Karena bullying itu sendiri menyerang rasa aman, harga diri, Hmm. terus kemudian kemampuan berelasi ketika dia nggak bisa trust lagi sama orang begitu ya. Eh, Misalnya orang Hmm. ketawa gitu, dia akan mikir, ini dia lagi ngomongin saya, Ya, ngejek atau ya Bu. benar-benar, nah, Hmm. atau benar-benar sedang bermaksud positif nih ketawanya ini. Nah, jadi akhirnya jadi curigaan. Nah, itu kan juga berpengaruh begitu ya terhadap relasinya nanti dengan orang lain. Terus kemudian eh, ada yang akhirnya menutup diri gitu, people avoiding gitu ya, menghindari orang. Akhirnya dia nggak bisa punya teman dekat. Tapi ada juga yang kebalikannya people pleasing gitu ya. Jadi akhirnya Hmm. wah demi apa aja demi dapat temen nih karena dulu dibully nggak punya temen. Nah sekarang dimanfaatin orang pun akhirnya dia nggak masalah gitu asal dapat temen. Nah itu juga bisa jadi efek-efek yang mempengaruhi gitu ya kecemasan, terus kemudian depresi itu juga sangat-sangat berpengaruh besar begitu. Waduh, tidak bisa bercerita, menutup diri. Kenapa sih kebanyakan korban bullying memilih itu? Oke, Kalau kita bisa iya lihat sih. kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. eh yang pertama saya rasa ketakutan gitu ya. Kadang-kadang kan pelaku itu bisa mengancam gitu ya. Udah kamu jangan cerita-cerita misalnya gitu ya. Nanti kalau cerita-cerita eh, fotomu tak sebarin misalnya gitu ya. Atau Oh, ada Iya. ancaman-ancaman tertentu. Jadi memang hmm, ada kombinasi antara ketakutan, terus kemudian rasa malu gitu ya. Terus kemudian mungkin juga ada rasa trauma, tidak berdaya gitu. Nah, itu bisa mix feeling gitu dan itu membuat seseorang akhirnya lebih memilih diam. Hmm. Apalagi kalau misalnya eh, dia pernah cerita nih, tapi dia salah cerita gitu ya, atau cerita pada orang yang salah sehingga akhirnya bukannya ditolong tetapi malah makin terpana. ditertawakan, Hmm. Hmm. dipermalukan, atau mungkin dicuekin gitu ya, ah gitu aja eh, jadi masalah sih gitu. Jadi tidak ditanggapi dengan sebagaimana mestinya sehingga akhirnya membuat dia makin merasa ah, percuma lah saya cerita gitu. Percuma saya cerita, nggak akan ada hal yang baik dari ketika saya cerita gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin akhirnya membuat orang memilih untuk diam atau memendam ya. Hmm. Hmm. Tapi menarik loh Mas Teddy gini ya. Tadi kan saya Iya. mencoba menangkap usia anak SD ya, 10 sampai 12 tahun. Biasanya anak-anak ini usia 10, 11 ini kan masih dekat lah ya sama orang tuanya. Hmm. Apakah mereka juga tidak mau bercerita kepada orang tuanya? Kalau memang kalau remaja gitu termasuk anak saya kan udah mulai agak-agak menjauh nih dari orang tuanya. Ini kenapa Bu? Sampai orang tuanya apakah mereka juga menutup diri? Banyak kan korban. Eh, Tergantung dari seberapa dekat relasi anak dengan orang tua juga begitu ya. Ini kaitannya dengan attachment juga ya. Jadi Hmm. ketika anak itu tidak terlalu dekat dengan orang tua, tentu dia juga tidak akan semudah itu bercerita, gitu ya. Hmm. Ataupun dia cukup dekat, pasti dia juga akan berpikir kira-kira saya yang akan disalahin atau justru saya dibela. Nah, itu pasti akan muncul di dalam pikiran anak, gitu ya. Saya ingat sekali, saya itu ini cerita di sini aja ya. Nih, Walaupun ditayangin di YouTube nih Bu, ntar nih. eksklusif ini, eksklusif hanya di SBS UI nih. Saya itu pernah, saya itu pernah ditampar ketika saya TK oleh guru. Ah, Hmm. oke. Hmm. Kenapa saya ditampar? Saya sih agak-agak lupa begitu ya karena kejadiannya sudah cukup lama. Tetapi yang saya ingat itu saya eh, jadi kan kalau mau pulang sekolah itu kita doa sama-sama gitu ya, doa sama-sama. Dan saya mengeluarkan suara yang keras. Ah,
dan mungkin bagi gurunya mengganggu gitu ya, karena suara saya kenceng banget tuh. Ah, Nah, iya, iya, iya. terus kemudian selesai doa saya ditampar. Eh, Saya tidak pernah cerita sama orang tua saya. Sampai saya itu SMA saya baru cerita. lama Bu, kenapa? Nah, sampai Mm-mm. mama saya bilang, kenapa nggak cerita dari dulu gitu ya? Kenapa nggak cerita dari dulu? Kalau dari dulu kan, wah mama bisa maju ini. Maksudnya Iya, mama betul. bisa protes, kenapa anak saya ditampar gitu kan? Ya kira-kira seperti itu. Hmm. Lalu saya ingat-ingat, kenapa ya saya nggak cerita waktu saya TK itu? Mm-mm. Saya ingat sekali saya merasa malu. Saya merasa malu artinya eh, ketika guru saya itu memperlakukan hal seperti itu seolah-olah saya itu melakukan kesalahan yang besar. Itu Hmm. perasaan yang saya tangkap Di sebagai anak TK hadapan ya. satu kelas ya Bu masalahnya Iya, ya. di hadapan Mm-mm. satu kelas, terus kemudian wajah ekspresi gurunya yang emosi begitu kan ya. Terus Mm. kemudian saya ditampar. Nah, itu bagi saya rasa malu itu jauh lebih besar daripada rasa sakit ketika ditampar. Oke. Nah, ketika rasa Hmm. malu itu menguasai, terus kemudian ada ketakutan juga, gitu ya. Apalagi sebagai anak kecil, terus kemudian ditegur dengan cara yang seperti itu oleh guru. Nah, itu ada perasaan campur aduk sampai akhirnya saya nggak berani cerita. Karena muncul pikiran itu, ya kan saya salah, kan saya bikin guru saya marah, gitu. Jadi itu pikiran-pikiran itu muncullah hingga akhirnya saya tidak bisa memikirkan bahwa, wah ini nggak terima ini, saya diperlakukan seperti ini salah nih. Nah, itu sulit untuk memikirkan hal seperti itu ketika usia masih TK ya. Jadi saya Hmm. bisa membayangkan ketika anak itu SD, usia yang masih sangat belia, dia belum terlalu bisa memahami bahwa, loh kamu ini sebetulnya lagi dibully loh, kamu ini sebetulnya lagi diperlakukan nggak adil loh. Itu dia belum bisa benar-benar memahami gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin dia memilih, udahlah diem aja gitu ya. Akhirnya memilih memendam. Hmm. Hmm. Weh, sampai diinget loh Mas Teddy. Ini dari TK loh. Iya. Masih diingat sampai sekarang ini berbekas berarti Bu. Ya, saya ingat posisi kelasnya, saya ingat duduk di Waduh. mana, tapi saya nggak ingat wajah gurunya sih, puji Oh, Tuhan. untunglah. Tapi ingat tamparannya ya Bu. Ya, Kanan atau kiri Bu? eh, kanan sih ingat saya. Masih ingat loh Mas Teddy. Kiri Luar kanannya. biasa. Tapi yang saya ingat adalah alasan saya kenapa saya bersuara keras, Oke. gitu ya. Hmm. Jadi eh, kalau doa rame-rame itu kadang-kadang kan kalau ngomong itu berebutan gitu kan. Jadi siapa Ah. yang lebih dulu nggak bersamaan itu. Nah, satu kali tuh saya pernah doa dengan suara keras, terus kemudian teman-teman itu ngikut suara saya, sehingga Hmm. akhirnya kami berdoa dengan sangat rapi, dan itu membuat saya bangga. Gitu Oh, ya. jadi Wah, kayak pemimpin nih, ya leader nih saya sebenarnya. berhasil, ya saya Oh, berhasil menolong kita semua satu kelas bisa kompak nih. ya satu Nah, Hmm. suara. nah, terus kemudian hal itu terjadi lagi setelah beberapa waktu agak lama kejadian lagi, dan saya pikir cara itu efektif, sehingga akhirnya saya melakukan hal yang sama. Nah, ketika saya melakukan hal yang sama, ternyata hasilnya berbeda, begitu ya. Saya Hmm. bukannya satu suara, tetapi saya ditampar, begitu ya. Nah, itu yang akhirnya apa namanya, ya terjadi peristiwa seperti itu, dan itu membuat saya merasa, wah, ada rasa gagal, gitu ya, merasa bersalah, merasa malu. Nah, itu eh, bercampur aduk begitu. Ya, Hmm. cukup lama loh Bu Sylvia memendam itu. Berapa Ya, tahun ya? Dari ya TK loh lumayan, ya, belasan mungkin tahun ya. 5 tahun. Nah, iya, sampai dengan SMA. Waduh, Mas Teddy, itulah Iya. tindakan kata-kata menusuk ya, sampai menancap. Tapi saya kira sekarang kalau zaman sekarang ya Mas Teddy, Bu Sylvia, para sahabat Hmm, Eksiu, Hmm. saya pikir bukan hanya kata-kata sih yang nancap hmm, lewat tulisan Bu Sylvia. Oh ya, iya, betul. Hmm. Lewat kolom komen biasanya itu. Nah, ya. tuh dia. Hmm. Gimana Ya, Bu Sylvia? Hmm. memang sih ya, cyberbullying ini sedang sangat marak karena kemungkinan anonimitasnya itu tinggi. Hmm. Sehingga lempar batu sembunyi tangan itu Hmm. sangat-sangat sering terjadi gitu ya. Nama Betul. palsu, identitas palsu, tanpa nama. Terus kemudian orang bisa dengan bebas mencaci maki, mengkritik, memberikan komen-komen yang negatif, dan kemudian eh, menganggap itu sebagai candaan.
Betul Itu sekali. kemungkinannya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi memang resiko tulisan itu sangat besar ya. Apalagi kalau misalnya itu jejak digital itu kan susah dihapus ya. Betul. Iya. Jadi eh, malah terasa bullyingnya itu berkali-kali. Meskipun mungkin orangnya nulis sekali, Mm-mm. tapi terus tiba-tiba 5 tahun kemudian komen komen lain muncul, komen lain muncul, pasti dia akan menjadi teringat lagi begitu ya dan merasa terbuli lagi. Nah, itu yang Terbuka lagi lukanya. ya betul sekali dan itu memang bahayanya di situ sih ya. Iya, Jejak sadar digital itu banget. susah dihapus. Betul, betul. Itu yang sepertinya eh, anak remaja, bahkan bukan hanya remaja, Bu, dewasa juga merasakan Bu, Iya. sakitnya itu. Luar Hmm. biasa. Walaupun dibilang kecerdasannya sudah lebih baik, gitu bisa membedakan, tapi jujur nggak bisa, sangat terluka. Gimana Malah Mas Teddy? malah terkadang kalau kita baca komen negatif itu lebih sakit gitu loh. Iya. Karena kan Lebih kita sakit dibanding lebih lebih sakit dibanding langsung face face to face gitu. iya, betul. Yang pertama karena tulisan itu kan memang kalau kita bullying misalnya dipukul gitulah ya. Misalnya Hmm. dipukul, kita pulang ke rumah, kita punya tempat aman gitu kan ya. Hmm. Bullying fisik itu udah selesai. Tapi kalau secara digital atau media sosial itu kan kemudian eh, 247 ya. Kalau kita Hmm. selama kita main medsos ya kita akan bisa tetap men-track itu, melihat itu dan merasa terancam. Jadi bahkan di dalam kamar pun kita kita bisa merasa insecure Betul, gitu. Hmm. betul. Itu bahayanya. Mm-mm. Eh, tapi sebenarnya saya agak balik lagi. Mm-mm. Mm-mm. Ketika seorang korban bully gitu, dia memilih diam dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih Bu mendetek tanda-tanda orang itu terluka? Dia kan Mm. diam, kita nggak tahu ya Mas Teddy ya, dia kan Mm-mm. nggak Mm-mm. bicara. Tanda-tandanya apa Bu Sylvia? Biasanya kita melihat dari ciri-ciri yang apa namanya yang tidak biasa dia lakukan gitu ya. Misalnya pulang sekolah dia makan gitu ya. Kali ini dia Hmm. pulang sekolah masuk kamar. Hmm. Kalau Hmm. sekali dua kali mungkin oh ya lagi capek mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya itu terus-menerus, maka kita perlu sedikit curiga ini gitu. Hmm. Mungkin bukan karena bullying, bisa karena yang lain gitu ya. Tetapi tanda tanda awas bagi kita untuk aware gitu ya. Khususnya misalnya kita punya anak atau mungkin punya temen yang biasanya hobinya main basket bareng nih. Nah, sekarang diajakin nggak pernah mau. Nah, jadi Hmm. kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dia lakukan, tetapi terus kemudian tiba-tiba dia nggak mau gitu. Oh, Hmm. Terus oke. biasanya makannya banyak, terus tiba-tiba nggak mau makan. Jangan-jangan dia dibully, gendut kamu misalnya gitu kan bisa jadi gitu ya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk nggak berani makan Hmm, gitu. Nah, jadi hal-hal yang biasanya tidak terjadi pada umumnya. oke. Itu yang paling cepat kelihatan sih ya. Kebiasaannya berubah gitu ya Bu. Kebiasaannya berubah. Gitu. Nah, nanti Ekspresinya. kalau misalnya kita lihat ada kebiasaan yang berubah, Hmm, kita ngobrol pelan-pelan gitu. Diajak ngobrol, kenapa kamu hari ini? Ada sesuatu nggak? Atau apa yang menyenangkan di sekolah tadi? hmm. Nah, Kalau biasanya untuk dewasa mm-mm, juga bisa, Bu ya. bisa, bisa, bisa untuk Hmm, dewasa juga, bisa untuk anak-anak. Kalau mungkin yang dewasa, bisa juga misalnya di tempat kerja gitu ya. Gimana kerjaan hari ini? Apakah menyenangkan atau lelah? Nah, kalau dia jawab biasa aja, nah mungkin masih oke. Tapi kalau dia yang sudah nggak mau jawab atau ah tahu nah misalnya gitu ya. Nah itu udah mulai berbeda dari biasanya. Nah kita coba dekati pelan-pelan. Nah, itu loh Mas Teddy, Bu Sylvia, Ya. kalau untuk Mm-mm. teman-teman yang dewasa ini kan terkadang, mohon maaf ya, aku dari sudut pandang cowok nih biasanya, bukan Mm-mm. dari Mas Teddy. Aku merasa kuat kok. Nah, Mm-mm. gitu Bu. Jadi Lelaki tidak akhirnya, bercerita, nah katanya itu gitu. dia, itu Langsung di gerbong belakang ya. Cuma di kursi Indomaret sama kopi biasanya. ya, itu gimana Bu? Jadinya kayaknya udah aku bisa. Nah, Hmm. jadi bingung untuk mendekatin dan sebagainya. Kalau menurut Ibu Sylvia gimana untuk Ya, teman-teman kita? Mm-mm. saya rasa bukan cuman pria ya, ada juga wanita yang sangat-sangat sulit untuk bercerita juga ada gitu ya.
Biasanya sih kalau dengan orang-orang yang seperti ini saya eh, bangun relasi dulu gitu ya. Kalau relasi sudah dekat, sebetulnya jauh lebih mudah. Tapi kalau relasi memang belum terbentuk itu yang sulit. Nah, ketika relasi sudah terbentuk, biasanya saya lebih memilih untuk bercerita, cerita diri Hmm. saya. Wah, hari ini saya sebel banget nih. Masa temen ngomongin gini-gini? Ah, saya cerita, gitu ya. Kalau kamu gimana di tempat kerja? Ada nggak temen yang kayak gitu? Nah, biasa gitu. Hmm. Jadi memang mulai Pancing, dari diri kita pancing. sendiri. Iya, Mm-mm. Tapi susah kalau introvert ya Mas Teddy. iya. Mesti Saya setuju dipancing sebagai berapa orang yang banyak ini? introvert, setuju sih. Nah, ini Mas Teddy nih introvert nih kayaknya nih. Susah nih. Apa Mesti. kalau saya sih bilangnya, kalau saya Mm, sih bilangnya train introvert, masih bisa Oh. ngomong tapi sebenarnya pada dasarnya introvert. mm, Tapi menarik Aduh. soal apa Mm-mm. namanya, tadi kan Ibu Sylvia kan ngomong soal teori attachment gitu kan. mm, mm, Eh, mm. itu sebenarnya mempengaruhi pola pikir kita atau respons kita terhadap bullying itu sendiri nggak sih, Bu? Attachment ya. Sangat bisa. Terutama ketika kita tidak punya relasi yang secure dengan attachment itu kan teori Bowlby itu lebih kepada anak ke orang tua atau pengasuh gitu ya. Kalau misalnya dia nggak punya orang tua, berarti entah itu mungkin kakek nenek atau Mm-mm. mungkin babysitter gitu ya. Nah, ketika dia punya pola relasi yang tidak aman, insecure, itu sangat-sangat mungkin berpengaruh terhadap relasi dia kepada orang lain, sehingga dia tidak pandai berelasi dengan orang, terus kemudian dia juga punya persepsi-persepsi yang salah tentang relasi dengan orang lain. Nah, itu sangat Mm. sangat mungkin. Dan Gitu. itu juga mempengaruhi bagaimana kita ingin menolong mereka juga ya, Bu. Maksudnya kita Iya. mengerti pola mereka juga gitu. Ya, dan yang menyedihkan adalah ketika korban bullying itu tidak bisa mengatasi atau mungkin luka itu tidak bisa eh, diproses gitu ya, atau Mm. masih membawa luka sampai dewasa, itu juga bisa berakibat di dalam pola asuh berikutnya. Nah, itu yang Oh. mengerikannya itu gitu ya. Jadi bisa overprotective misalnya, wah anak Mm. gua diapain nih gitu ya, ketika ada temennya yang mungkin nyenggol nggak sengaja gitu ya, oh anak saya Mm. dibully nih, karena dia berpikir wah dulu saya digituin. Mm. Atau sebaliknya justru bisa modelnya pembiaran, ah dulu mama juga gitu, sekarang buktinya mama kuat kok, ya Oh, biarin aja gitu. Nah, bisa gitu. Nah, itu kan juga berbahaya ya karena bisa menciptakan eh, pembuli yang berikutnya. Itu berbahayanya seperti itu. iya, rumah dianggap sebagai tempat yang aman, tapi justru ketika respon dari orang tuanya seperti itu malah berbalik ya, Iya. bumerang buat Mm-mm. anak-anak itu juga. Aduh. Iya Bu, Eh, sebenarnya saya juga berpikir seperti ini. Kenapa ya justru kalau dianggap kayaknya ada yang dibully, lalu ada teman-teman yang melihat, kok mereka malah support yang justru yang membuli ya? Iya. Banyak. Eh, Kalau istilah dari bullying itu kan ada yang namanya bystander gitu ya. Bystander itu Hmm. penonton. Nah, penonton itu memang ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu yang positif gitu ya. Jadi dia mungkin, udah, jangan dong, jangan digituin dong teman kita, misalnya gitu. Jadi dia Ah, bantu gitu ya, nah, ya. bantu menolong temennya. Tapi ada juga yang tipe bystander pasif itu cuma nonton, karena Mm. mungkin dia takut juga gitu ya. Atau yang lebih menyedihkan adalah sekarang ini malah divideoin gitu. Bukannya ditolong malah di videoin, ada rame-rame apa terus kemudian live gitu kan ya, Konten. konten. Nah, itu yang eh, menyedihkan dan berbahaya sih sebetulnya gitu. Nah, inilah cheerleadersnya para pembuli. Iya, mungkin dia dia tidak melakukannya gitu ya, tetapi dengan cara seperti itu kan sebetulnya mendukung ya, mendukung secara pasif. Nah, itu eh, bahayanya bystander pasif seperti itu. Nah, Mm. mungkin karena dia sendiri takut gitu ya. Wah, nanti kalau saya sendiri diapa-apain gimana? Kalau saya sendiri nanti nggak diajak temenan gimana? Nah, Ah, ketakutan-ketakutan itu akhirnya membuat orang eh, nggak berani ngomong. Atau misalnya orang yang nonton tuh banyak, dua ya. puluh orang lah misal begitu ya. Terus yang satu mikir, ah udahlah nggak usah lapor lah. Nanti paling
si A juga lapor, si A-nya juga mikir gitu, paling si B lah lapor gitu. Semuanya mikir begitu, lama-lama nggak ada yang lapor begitu ya. Nah itu Betul. juga berbahaya juga seperti itu. Nggak ada Hmm, yang berani speak up jadinya. oke. Biar nggak apa circle lah, biar diterima di circle-nya tetap gitu. Walaupun Mm-mm. ada perlakuan yang salah terhadap orang lain, dia tahu itu benar dan salahnya gitu. Tapi pilih Mm-mm. untuk ya udahlah, Mm-mm. atau mungkin bisa jadi si pembulinya itu populer, orang terkuat Iya. gitu, tanda Mm-mm. kutip. Bisa, bisa, bisa. Nah, biasanya kan kayak gitu ya Mas Teddy, Iya. Mm-mm. takut gitu Bu. Itu gimana menghadapinya gitu? Kita tahu nih, aduh Hmm. secara ajaran gereja gitu misalkan, ini nggak Mm-mm. benar ajaran di keluarga aku mengajarkan orang tua aku ini nggak benar, tapi kok aku gimana ya gitu. Iya, iya. Dia bingung Bu Sylvia. Hmm, Eh, Kalau misalnya kita ditanya ini, hmm, eh Mbak Restu, hmm. kalau ada orang yang mau menganiaya, Mbak Restu nolong orang atau menyelamatkan diri? Tergantung. Oke, misalnya mau dipukul nih, mau dipukul. Nah, teman kita teman kita mau dipukul, ya istilahnya orang banyak lah ya mau mukul. Ya, Kita berdua ini sama teman. ya. Kira-kira kita nutupin teman atau kita nutupin diri? Kalau banyak orang saya kabur Bu, saya takut dikeroyok. Ya, sama saya juga. Apa kalau gede-gede ya badannya? Aku bisa kabur. Nah, ada Tapi itu istilahnya bukan itu, teman saya. iya, Gitu. ada istilahnya itu otak primitif gitu ya. Itu kalau kita bilang itu seperti refleks gitu ya. Oke. Refleks Hmm. kalau kita diserang, kita pasti refleks melindungi diri gitu ya. Kalau mata mau kena sesuatu, pasti kita refleks otomatis nutup gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika kita tahu ini ada ancaman, ada bahaya, kita pasti akan menghindar, kita pasti akan lari. Hmm. Nah, sama dengan ketika terjadi bullying. Ya. Kita pasti akan memikirkan soal saya aman nggak? Hmm. Nah, ini yang Mm-mm. akhirnya membuat orang itu tidak berani untuk speak up. Jadi, saya juga tidak terus kemudian mengatakan, wah kalian ini ya, kalau ngelihat bullying, kalian diem aja, wah kalian ini jahat. Sebetulnya ada benernya, ada enggaknya gitu ya. Jadi memang kita ini punya refleks untuk melindungi diri itu sesuatu hal yang wajar. Nah, tetapi ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan di mana kita tahu itu salah, kita tahu apa yang benar. Nah, itu melatih diri untuk bisa eh, berani mengatakan yang benar, itu hal yang menurut saya butuh latihan sih. Karena Hmm. kan otomatis kita melindungi diri nih. Nah, kalau untuk melakukan yang benar itu kita memang butuh berlatih. Dan ketika kita melihat sesuatu yang salah, nggak harus selalu kita, wah berdiri sebagai pahlawan. Nggak seperti itu juga. Cukup dengan, udah, gitu. Nah, itu kan bubar sendiri itu pelan-pelan gitu. Jadi Hmm. Hmm. ada berbagai cara untuk kita bisa jadi bystander yang aktif tanpa kita melukai diri. Gitu. Nah, Oke, itu butuh latihan sih memang. betul. Luar Sekaligus kita biasa. merangkul yang dibully ya Mas Teddy. Betul. Mm-mm. Ya kita bisa Wah, menolong. Tapi luar. mungkin Mbak Restu Ya. kepikiran nggak sih? Tadi kan Bu Sylvia juga udah ngomong bahwa kita sebagai, misalkan nih, kita sebagai orang dibully, kita juga berpotensi nih sebagai pelaku nih. Nah, Nah, itu yang saya pengen tanyakan sih sebenarnya. Eh, ap- Pelaku itu tersebut sebenarnya ada ciri-cirinya nggak sih? Maksudnya biar kita bisa aware bahwa kita sendiri, Mm. oh, aku udah mulai jadi pelaku nih, gitu. Supaya bisa ngerem ya. diri sendiri. Ada nggak sih Bu ciri-cirinya ataupun mungkin bagaimana cara kita meningkatkan awareness akan itu kepada diri kita sendiri? Biasanya pelaku itu lebih kuat sih, yang pasti ya. Entah Hmm. badannya lebih gede kalau anak-anak SD gitu ya. Mungkin dia bongsor, lebih tinggi, lebih besar badannya. Tapi nggak semua seperti itu ya. Ada juga yang hatinya lembut juga ada. Tapi potensi itu ada ketika dia melihat dirinya lebih kuat. Atau Hmm. seperti tadi Mbak Restu bilang, dia populer nih, gitu ya. Hmm. Banyak pengikutnya. Nah, itu kesempatan untuk melakukan bullying kepada yang lemah itu lebih besar. Nah, sebetulnya pelaku itu sendiri eh, mungkin karena dia tidak terlatih secara empati, begitu ya, sehingga akhirnya dia nggak tahu kalau ternyata ngetawain orang itu bisa melukai hati orang. Nah, itu mungkin hal yang sederhana ya, pelaku yang Hmm. masih sederhana. Artinya dia butuh belajar untuk berempati.
Nah, tapi kalau misalnya dia sudah punya keinginan untuk pegang kontrol, nah itu bahaya. Saya harus pegang kontrol, saya yang harus berkuasa, sehingga dia tidak akan mikir jangka panjang bahwa ini bisa melukai orang, gitu. Nah, Oh, nah ini yang perlu perlu diwaspadai, gitu ya. Atau bisa juga karena sebetulnya dia sendiri terluka dan dia mengalihkan luka itu kepada orang lain. ini yang paling bahaya Mas Teddy. Iya, saya pernah dengar begitu ya. Dia itu sering dipukulin sama orang tuanya, gitu ya. Salah dikit dipukul, salah sedikit dimaki, gitu ya. Nah, akhirnya ketika dia main sama teman-temannya, itulah yang dia pelajari. Dia terbiasa dan dia merasa itu adalah hal yang eh, umum, gitu ya, menormalisasi dan juga sekaligus mengalihkan perasaan, gitu ya, melampiaskan rasa frustasi yang dia rasakan kepada orang lain yang lebih lemah, gitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau juga karena lingkungan. Lingkungan misalnya dia dibully oleh papanya misalnya gitu ya. Terus kemudian mamanya diemin aja. Kakek Oh, neneknya, om tantenya, ah ya memang yang memang gitulah papamu gitu ya. nggak Nah, ada itu akhirnya kan perlindungan. lingkungan tidak mendukung dia untuk melindungi diri. Nah, itu yang berbahaya juga gitu ya. Kurang adanya intervensi di tengah-tengah lingkungan. Seperti itu sih. Dia merasa sendiri gitu ya, Bu. Ya. Aduh, itu juga saya sempat waktu kuliah, ketika sudah Hmm. naik tingkat itu merasa, ini adik tingkat Senioritas nih. ya. Nah, senioritas. Gimana Mas Teddy? Mahasiswa kan sekarang? Saya mahasiswa sekarang dan saya kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, masih merasa seperti itu. Nah, ketika masih adik tingkat, aduh, cupu nih. Tapi kalau sudah naik tingkat, ada rasa itu enggak? Jangan-jangan ciri kasihan tadi nih yang diinfokan oleh Bu Sylvia? Puji Ada. Tuhan kalau saya aman. Itu mungkin tadi ya Bu, balas dendam seperti konsep ospek lagi takutnya. Iya, jadi lingkaran nggak berhenti itu. Iya, Untuk Iya. lingkaran setan nggak akan bisa berhenti kalau kayak gitu. Wah, yang dianggap tempat untuk aman, nyaman, nggak Mm-mm. juga. Ah, astaga. Oke, Bu Sylvia, Mm. teman-teman juga sahabat SU, jika ada pertanyaan silakan bisa menulis di bagian chat, nanti kami akan bacakan, Mas Teddy atau saya. Hmm. Dan atau misalkan mau langsung membuka audio, silakan raise hand dulu, nanti kami akan persilahkan untuk langsung memberikan pertanyaan kepada narsum kami, Ibu Sylvia. Oke, Bu Sylvia, sebenarnya bagaimana sih cara membangun mental yang kuat bagi mereka yang mengalami pengalaman pahit sebagai korban bullying? Nah, Hmm. Ya. eh Sebagai orang yang beriman, saya masih sangat yakin ketika kita yang pertama itu adalah mempunyai nilai diri yang tepat sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau dia itu eh, meletakkan harga dirinya pada apa kata orang, itu pasti akan mudah untuk kena yang namanya bullying. Gitu ya. Hmm. Wah, gendut kamu gitu misalnya gitu ya. body shaming, Body betul. shaming. Atau misalnya ketika kita, kan biasanya bullying itu dilakukan kepada orang yang berbeda dengan kita gitu ya, entah mungkin berbeda suku, entah berbeda fisik gitu ya. Nah, ketika kita meletakkan harga diri kita itu atau nilai diri kita pada apa yang firman Tuhan katakan, ya bahwa Tuhan itu menganggap kita berharga, Tuhan itu mengasihi kita, apapun kondisi kita. Nah, ketika kita mendasarkan nilai diri kita pada hal itu akan menjadi dasar yang sangat kuat gitu ya. Bukan berarti kita nggak akan tersinggung ketika orang ngomong sesuatu atau nggak akan kena bully, tetapi kita tidak akan mudah rapuh gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentu mengembangkan cara pikir yang benar, gitu ya. Cara pikir yang benar tentang oke, apa yang orang lain lakukan tidak menentukan nilai diri saya atau kegagalan saya bukan berarti saya itu tidak ada harapan. Nah, mengembangkan pola pikir yang positif. Itu. Kemudian juga bisa menemukan potensi diri, gitu ya. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita kenal diri kita, oke, saya kurangnya di sini, saya lebihnya di sini. Nah, kita belajar untuk memperkuat apa yang menjadi potensi kita,
dan kita harus meluangkan waktu lebih banyak dan usaha untuk apa yang kita kurang bisa. Sehingga kita juga bisa punya hal-hal yang positif, kemajuan-kemajuan. Kita bukan makin mundur, tapi makin maju, gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang mungkin sehari-hari bisa dari pola tidur, pola makan, itu juga berpengaruh, gitu ya. Kenapa kalau orang lapar itu gampang marah? Gitu ya. Nah, Gitu kan ya. Nah, nah, itu juga berpengaruh gitu ya, pola tidur yang sehat, pola makan yang sehat, itu menolong kita olahraga teratur. Itu akan menolong secara umum untuk kesehatan mental, gitu ya, untuk hmm, kesehatan mental. Kemudian eh, berlatih keterampilan komunikasi, gitu. oke. Jadi kadang-kadang ada orang yang akhirnya dibully karena dia itu tidak pandai mengungkapkan apa yang dia rasakan. Mm-mm. Akhirnya diketawain orang, gitu kan ya. Nah, kita bisa belajar, itu kan sesuatu yang bisa dipelajari ya. Entah mungkin dia introvert atau tidak, gitu. Tapi itu sesuatu yang bisa dipelajari. Lalu menetapkan tujuan yang realistis. Jadi jangan tiba-tiba saya hari ini harus jadi seperti orang yang bisa public speaking gitu ya, yang nggak bisa gitu ya. Tentu Bim satu demi salah satu Bim. ya, harus cari apa Ya, poin-poin atau tujuan-tujuan yang kecil-kecil tapi sesuatu yang bisa kita lakukan. ya. Journaling menolong. Ah, ini Ya. dia. Ketika journaling kita akan seperti bercermin gitu ya. Kita melihat kenapa ya kok akhirnya saya merasa seperti ini? Apa sih yang sebetulnya terjadi? Nah, itu ketika journaling kita bisa melihat hal seperti itu. Lalu kalau sudah tahu teman itu kurang baik, tidak positif, saran saya sih lebih baik kita cari yang positif gitu ya. Bukan berarti kita milih-milih nggak mau bergaul dengan semua orang, bukan. Tetapi kita harus memberikan batasan mana orang-orang, circle mana yang cocok atau yang tepat, yang membangun kehidupan kita dan mana yang tidak gitu kan ya. Kalau satu Hmm. Korintus kan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah itu kita perlu berhati-hati dengan kelompok pertemanan kita. Iya. Dan kalau misalnya ada apa-apa, kita harus belajar untuk cerita. Ini memang butuh latihan sih ya. Jadi jangan jangan diam gitu, tetapi harus bercerita kepada orang yang tepat tentunya. Oke. Itu sih kurang lebih ya. Luar Waduh, biasa. luar biasa. Saya juga Tapi journaling, Bu. Nggak kelihatan di bukunya. oke siap. Saya selalu Tapi ada buku di meja. Hmm. sebagai orang tua, Nah, caranya untuk menghadapi anak kita. Ada dua nih Bu, oh menghadapi ya, anak kita. betul. Kita tahu bahwa anak kita itu adalah korban. Bagaimana caranya? Dan kalau kita tahu bahwa anak kita itu pembuli Pelaku. ternyata, Hmm. ini gimana Bu? Eh, saya nggak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau anak lebih lebih takut anaknya jadi korban bully atau lebih takut anaknya jadi pembuli gitu ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya sahabat Esi juga ini ada suara panggilan ibadah untuk saudara saya off dulu sebentar. Oke, oke. Ya. eh Kalau kita akhirnya mengetahui bahwa anak kita adalah korban bully, yang pertama jangan panik dulu, gitu ya. Jangan panik itu akan menolong anak untuk tidak merasa takut. Ketika kita panik, loh kenapa? Kok kamu jadi korban bully? Kamu diapain? Nah, ketika kita panik, anak itu makin makin merasa nggak nyaman gitu ya. Entah dia malu, entah dia takut, entah dia rasa bersalah. Nah, itu bergejolak gitu, makin bergejolak. Jadi ketika kita dengar, wah ternyata anak saya dibully, kita harus berusaha untuk menahan diri. Oke, oke kamu sudah pernah misalnya dikata-katain atau dipukul. Nah, kemudian tanyakan, apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi itu? Nah, biarkan dia bercerita gitu ya. Misalnya ketika dia nangis, ketika dia bilang, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya diam aja atau apapun, kita peluk gitu ya. Kita dampingi, kita peluk. Lalu tanyakan kepada dia, apalagi kalau usianya sudah cukup dewasa gitu ya. Tanyakan apa yang kamu inginkan untuk papa atau mama bantu. Karena kalau misalnya kita langsung turun tangan nih ke guru atau ke anak itu, nah nanti kok kenanya ke anak kita, wah cupu, Hmm. lapor-lapor lah apa, kena bully lagi begitu ya. Jadi coba tanyakan ke anak, kira-kira kamu bisa mengatasi atau tidak, kamu butuh bantuan apa dari papa dan mama, gitu ya. Jadi supaya ketika kita mengambil tindakan, seandainya anak itu minta kita melapor, ya
ketika kita lapor anak sudah tahu gitu, oke papa mama saya mau lapor nih. Jadi ketika ada suara-suara dia nggak kaget dan dia tidak merasa wah bakal dibully lagi gitu, tetapi dia udah siap gitu. Hmm. Nah kalau dengan anak yang lebih kecil, eh, mungkin bisa dimulai dari ajak main gitu ya, ajak main, terus kemudian ajak menggambar. Biasanya eh, bisa ketahuan sih ya ketika apalagi kalau bermain peran, bermain boneka gitu. Kadang-kadang bisa keluar dari situ. Jangan pukul aku dong, misalnya seperti itu ya. Wah, siapa ini yang pukul? Siapa namanya yang pukul? Nah, baru kita masuk. Di sekolah ada yang pukul nggak? Gitu. Nah, nanti pelan-pelan kita masuk gitu ya. Kita tanya. Yang paling penting memang jangan panik dulu, kemudian mendampingi dan menerima apapun yang dirasakan oleh anak. Gitu. Entah dia marah kah, entah dia menangis atau apapun itu kita terima. Gitu ya. Itu memang langkah pertama yang akan menolong menenangkan anak itu. Baru kemudian kita bertahap bertanya, karena kadang-kadang kalau kejadiannya baru, luka itu masih terasa sakit, gitu ya. Jadi mungkin butuh pelan-pelan untuk ditanya, karena kan kalau ditanya berarti kan dia harus mengingat lagi nih. Ya. Nah, mengingat lagi itu kan pasti akan menyakitkan. Nah, itu kita pelan-pelan, seperti itu. Nah, kalau dengan pelaku ya tadi ya, kalau dengan pelaku, eh, tergantung anaknya juga sih ya. Dalam arti seperti ini. Kenapa dia sampai melakukan itu? Karena Hmm. kadang-kadang ada anak itu yang berpikir seperti ini. Daripada saya dipukul, mending saya mukul dulu. Nah, ada anak itu yang ada yang mikirnya seperti itu ya. Daripada diserang, saya serang dulu. Nah, kalau dia berpikir seperti itu kan berarti ada rasa tidak aman yang dia rasakan ya, entah di kelas atau mungkin di lingkungan pertemanan dia. Nah, kalau itu yang dia rasakan berarti kita perlu menolong dia untuk keluar dari lingkungan yang tidak aman itu, Hmm. supaya dia merasa aman terlebih dahulu. Nah, tapi kalau ternyata alasannya karena dia iseng, karena dia sebel gitu ya. Iya, ini anak, saya pernah ketemu dengan anak SD begitu. eh Dia bilang, anak mami banget, apa-apa lapor ke orang tuanya, sebel saya, makin saya kerjain gitu. Saya pernah ketemu anak seperti itu ya. Nah, jadi itu lebih kepada berarti korban itu kurang bisa bagaimana cara berteman, bersosialisasi. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh anak kita salah ketika melakukan bully, dia juga salah gitu. Nah, kita perlu mengajarkan bagaimana menerima teman yang berbeda. Itu bahwa tidak semua teman kamu itu sama seperti kamu. Bisa mengungkapkan perasaan secara terbuka, bisa melakukan ini dan itu. Kadang-kadang kerja kelompok akhirnya jadi kesel sama temennya karena dikira temennya nggak mau kerja gitu ya. Padahal temennya memang nggak ngerti atau nggak bisa. Nah itu anak diajarin untuk melihat bahwa ada banyak orang yang berbeda dengan kamu. Itu dari segi kemampuan mungkin berpikir, berkata-kata. Iya. Terus kemudian yang kedua adalah tentu menyatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan salah, Hmm. gitu ya. Jadi kita tidak memperhalus itu, harus dengan tegas mengatakan apa yang kamu lakukan salah. Iya, Nah, betul. bagaimana kamu memperbaikinya? Pertama-tama, ya harus minta maaf kepada orang yang kamu bully, gitu ya, kepada korbannya. Itu Jadi langkah-langkah. sebenarnya Mm-mm. ini pola untuk mendidik kita sebagai orang tua menjadi bijak juga ya, Bu. Mau Wadah nggak mau ya belajar terus belajar. ya. Mm-mm. Nah, belajar nggak ada berhenti-berhentinya kita Mm-mm. sebagai orang tua. Walaupun kita tahu anak kita adalah korban dari bullying itu sendiri atau jangan-jangan anak kita adalah anak kita pelaku gitu. Mm-mm. Sebenarnya kita juga bisa memberi sumbangsi ya, kenapa anak kita kok jadi kayak gini. Sebenarnya kan Ya, mengoreksi diri sendiri. Menurut betul. Bu Sylvia seperti itu nggak Bu, jadi orang tua? Atau zaman Ya. sekarang kan paling enak memberikan didikan pengasuhan, nih pakai HP aja, Mm. nih ke babysitter, Ya, balik lagi ke lingkungan orang tua kah? Atau keluarga Ibu? Mm-mm. betul. Kita mesti terus ini ya, berefleksi, mengevaluasi diri. Jangan-jangan nada suara kita, cara kita menegur juga akhirnya menjadi pola yang ditiru oleh anak gitu ya.
Padahal dia nggak menyadari ini sesama teman berbeda dengan antara orang tua dengan anak. Nah, Ya, itu juga dia akhirnya salah menangkap. Terus kemudian eh, relasi yang tidak dekat dengan orang tua juga bisa menjadi penyebab. Seperti yang tadi sempat dikatakan di awal, sebetulnya mungkin dia pengen berteman gitu ya, tapi eh, caranya akhirnya salah gitu. Nah, karena dia tidak pernah belajar pola atau model relasi yang sehat. Nah, oke. itu juga akhirnya menjadi satu evaluasi juga bagi setiap kita ya, orang tua. Bagaimana kita berelasi dengan anak-anak selama ini, apa yang kita ajarkan, terus kemudian nilai-nilai apa. Saya sempat nanya, ini agak di luar topik sedikit gitu ya. Saya sempat nanya ini ke salah satu anak remaja yang pernah saya kenal gitu ya. Eh, Kalau kamu cari pasangan hidup, kamu cari yang seperti apa? Wah, cari yang kaya, Bu. Gitu ya. Wah, kenapa kamu cari yang kaya? Mama saya bilang, nah itu mulai ya. Mama saya bilang, kita itu kalau nggak nanti hidupnya susah apa-apa. Nah, kadang-kadang itu kita mungkin bukan bermaksud mengajarkan hal yang negatif gitu ya, tetapi Hmm. belajar dari pengalaman. Mungkin kita terluka dengan orang yang seperti ini, model seperti itu, terus kemudian akhirnya mengajarkan hal-hal kepada anak-anak itu, kalau kamu cari temen itu jangan yang mukanya ini ya, yang bulat ya, atau jangan mukanya yang kotak ya, biasanya suka nipu. Padahal kan nggak seperti itu, tapi mungkin karena pengalaman pribadi orang tua, kemudian diajarkan kepada anak. Nah, ini kan akhirnya Hmm. menyesatkan, tanpa sadar menyesatkan orang untuk menyesatkan anak untuk melakukan hal yang tidak tepat. Jadi pattern gitu ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Eh, Menarik sih, Bu. Tentang bagaimana kita juga harus memberikan awareness juga ya, Bu. Mungkin saya ingin bertanya sama kan kebanyakan kita di sini sahabat SU ini juga aktif di gereja masing-masing kan. Hmm. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak sih bisa nggak sih gereja itu berperan atau kalaupun bisa apa peran gereja di dalam kasus bullying ini? Oke. Harapannya sih memang gereja jadi tempat yang aman ya. Hmm, Tetapi eh, saya harus dengan jujur mengatakan bahwa tidak semua, tidak semua gereja menjadi tempat yang aman. hmm, Kadang-kadang justru justru spiritual abuse terjadi di sana. Gitu. Ini topik yang berbeda tentunya. Eh, Kalau kamu nggak datang ke gereja, kalau kamu nggak berdoa, nanti kamu ujian nggak bisa lulus loh. Nah itu kan hmm, salah ya, maksudnya. Jadi akhirnya orang itu datang ke gereja karena takut, hmm, hmm, karena menganggap atau melihat Tuhan itu sebagai sosok yang akan menghukum ketika mereka melakukan kesalahan. Nah itu eh, memang Tuhan menghukum ya, karena Tuhan itu adil. Tetapi kan polanya tidak seperti itu ya. Terus hmm, kemudian kita lupa berdoa sekali hari ini, terus tiba-tiba kesambar petir kan nggak seperti itu ya. hmm, Nah, hmm, akhirnya gereja itu bukan menjadi tempat yang aman, tetapi justru menjadi tempat yang menghakimi. Nah, itu berbahayanya. hmm, Ya, tetapi ketika gereja punya kesadaran bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat di mana kita sebagai orang berdosa itu bertumbuh, belajar bersama, menjadi makin serupa Kristus, maka kesempatan untuk memperbaiki diri itu diberikan. Terus kemudian eh, perkataan-perkataan atau perilaku-perilaku yang membangun itu akan menjadi tempat aman, bukan menjadi tempat orang akhirnya mengalami bullying. Nah, ini memang eh, gereja pun terus perlu aware ya akan hal ini ya, supaya harapan orang akan gereja menjadi tempat yang aman, tempat kita bisa eh, mungkin kita punya hamba Tuhan yang bisa jadi tempat curhat, itu kan harapannya seperti itu gitu ya, ketika kita mengalami hal yang menyakitkan, bukan terus kemudian gereja menjadi tempat yang menyakitkan gitu ya. hmm. Betul, betul. Seperti itu. Memang butuh awareness ya, baik dari pemimpin gereja, dari eh, penatua ataupun majelis, setiap aktivis, seperti itu sih, Pak. Ya, betul. Karena memang tanpa kita sadari, nggak tahu nih, Mas Teddy atau Ibu Silva atau sahabat SU, ketika ibadah hening, tiba-tiba bunyi HP. Dan ketika sudah tahu itu yang HP punya siapa, langsung kayak mata tertuju. Itu kan
salah satu hal yang menyakitkan gitu ya. Jadi langsung penghakiman terjadi saat itu. Hmm. Itu Iya. termasuk nggak Bu? Karena jujur saking Makanya kalau sedih. HP bunyi di gereja itu saya pura-pura nggak dengar biasanya. Ya, maksudnya Heeh. memang di satu sisi kita perlu mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Kalau sudah masuk ruang ibadah, langsung buka HP silent gitu. Itu kebiasaan saya. Tapi kan misalnya ada beberapa orang-orang yang tidak tidak aware atau mungkin eh, beberapa saya maaf tidak mendiskreditkan usia tertentu begitu ya. Tetapi kadang-kadang ada yang mungkin usia lebih lanjut, tidak terbiasa untuk men-silent dan sebagainya. Nah, itu kan butuh diingatkan, butuh didampingin, misalnya anaknya yang nemenin, Ma udah matiin HP belum gitu kan ya. Nah, tapi kan tetap aja bisa kelolosan gitu kan ya, bisa kelolosan. Betul. Nah, seperti itu sih. Jadi saya rasa eh, masih masih oke lah ya. Oke dalam arti bukan saya setuju menyalakan suara ketika beribadah, tetapi bukan dosa yang membawa kematian begitu ya. Tidak berpengaruh pada keselamatan. Tidak, tentunya tidak. Tapi kan justru terkadang itu membawa pengalaman yang pahit juga kan Iya, pada iya, orang-orang dan merasa kayak itulah eh, entah dimasuk ranah bullying tapi yang pasti sakit lah rasanya. iya Gereja malu sih, menjadi pasti tempat merasa malu sih. ditolak gitu ya mas. Satu mata tertuju. Aduh, benar-benar. Silakan loh sahabat Esi yang mau bergabung bertanya tentang bullying. Boleh, iya. Semua nih kayaknya sahabat-sahabat SU ini mentalnya kuat-kuat nih kayaknya. Boleh Boleh langsung angkat tangan, langsung buka kamera nah, dan kita ngobrol bareng di sini. Atau mungkin ya, kalau buat yang sedang lagi di jalan atau bagaimana, boleh diketik langsung aja di kolom chat nanti kami akan bacakan. ya, Atau atau mungkin mau atau berbagi. mungkin ada yang pernah mengalami Nah, sebagai korban atau pelaku mau sharing. Boleh, boleh. silakan, Hmm. keren-keren. Atau punya pengalaman dari anaknya gitu ya, yang mengalami bullying. Karena saya pun punya pengalaman waktu itu masih mengajar Bu Hmm. Sylvia sebelum Oke. bergabung di SU Indonesia. Jadi anak ini setelah tahu kami guru-guru anak ini menderita autis. Oke. Nah, bukannya Hmm. ditolong sama teman-temannya malah digodain. Hmm. Nah, itu tadi Bu, makanya teman-temannya itu merasa bahwa bercanda doang kok Bu Restu. Supaya Hmm. dia cheer up lah, nggak sedih mulu. Nah, itu loh Bu Sylvia. Hmm. Hmm. Jadi dianggap kayak guru-guru yang lain juga anggapnya, oh iya juga ya, iyalah ya, nah ini mungkin biar dapat teman lah gitu. Tapi saya pikir Hmm. Hmm. enggak ya. Jadi pembiaran lah Bu Sylvia. Iya, akhirnya pembiaran ya. Mm, mm, Iya. mm, mm. Ketika hal ini terjadi, mungkin guru bisa juga memberikan wawasan kepada mereka yang menertawakan itu, eh, beneran ini bercanda. Hmm. Dianya suka enggak, dianya seneng enggak dipercandain seperti itu sama kamu, gitu ya. Nah, coba anaknya ditanya, kamu seneng enggak? Nah, kalau anaknya ternyata seneng gitu ya, ya udahlah ya berarti bercanda gitu ya. Tapi kalau ternyata anaknya eh, makin menutup diri, nggak mau ngobrol, berarti kan dia tidak menganggap itu bercanda dan itu seperti yang tadi definisinya ya. Jadi bukan sekedar niat kita ngajak bercanda, tetapi apakah orang itu juga menerima itu sebagai candaan. Nah, itu penting untuk dilihat. Nah, ini unik ya Bu Sylvia. Jadi ketika anak itu menganggap dia tertawa, dia bahagia gitu, punya teman walaupun dia sering dibully, yang pasti dia tertawa. Dia merasa betah di sekolah. Tapi Hmm, justru orang tuanya akhirnya itu waktu itu oke. SMP kelas Mm-mm. 7 dan tiba-tiba pas kelas 8 kami mendapat kabar bahwa anak ini homeschool. Hmm, Orang tuanya justru yang nggak terima ini. orang tuanya ya. Iya, nah itu gimana Bu? Jadi anak itu malah sekarang merasa saya nggak punya teman. Malah jadi Hmm, stres ya, Bu. Iya. iya, iya. Nah ini sebenarnya yang kena bully ini sebenarnya siapa Bu? Sylvia. Iya. Kalau dari ceritanya sih orang tuanya yang kena bully. Ya, Makanya jadi. saya memahami dalam arti pasti sebagai orang tua
kita sangat mengasihi anak gitu ya. Ketika kita melihat anak kita ditertawakan, meskipun anak kita nganggapnya bercanda, kita pasti merasa, kok anak saya digituin, gitu. Hmm. Nah, memang di satu sisi saya tidak menghakimi eh, kesensitifan daripada orang tuanya, gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada kesempatan, orang tua itu juga mungkin boleh belajar untuk melihat tidak selalu dari sisi yang negatif, gitu ya. Misalnya dia bertanya kepada anaknya, kamu digituin gimana? Kamu marah nggak? Kamu sakit hati nggak? Gitu ya. Kalau ternyata anaknya menjawab tidak, maka orang tua harus berbesar hati. Misalnya saya Hmm. punya anak seperti itu, maka saya harus berbesar hati bahwa sebetulnya dia itu ngata-ngatain kamu loh. Tapi kok kamu ketawa-ketawa aja. Nah, mungkin dari sisi kita sebagai orang tua kita merasa nggak terima gitu ya. Tetapi ketika kita melihat anak kita tidak merasa tersinggung, terus kemudian dia bisa mungkin balas candaannya gitu ya. Nah, itu kan berarti anaknya sedang belajar berelasi, sekalipun mungkin relasinya tidak terlihat positif di mata orang tuanya gitu ya. Hmm. Jadi harus ada tarik ulur gitu. Bukan berarti 100% anak itu boleh dikerjain sama teman-temannya, ya enggak juga. Tetapi kalau kemudian menutup akses anak itu untuk berelasi, itu juga menurut saya nggak tepat juga sih ya. Kasihan anaknya juga ketika dia pingin usia-usia pingin main sama temennya, dia jadi nggak bisa gitu. Nah, memang eh, butuh hikmat ya untuk bisa tarik ulur antara menolong ini anak, terus kemudian juga menolong orang tuanya. Hmm. Hmm. Kita berkaca lagi Mas Teddy, sahabat Betul. Esyu, sebagai orang tua yang terkadang kita tidak memaksakan keinginan kita ya, sebagai orang tua Hmm. merasa paling benar gitu. Kita harus tahu juga anak kita. Jadi semua Gimana Mas harus. Teddy ini sebagai orang tua nih juga nih. Nah, Ya. Iya, jadi saya merefleksikan kepada diri saya sendiri, apakah saya sudah mendidik anak dengan baik gitu. Dan Hmm. hmm. ya saya Hmm. rasa sih mungkin eh, buat sahabat SU di sini ya kita harus apa namanya mengupgrade gitu, selalu Hmm. memperbaharui diri. Dan mungkin Ya. eh bagi rekan-rekan sahabat SU dimanapun Anda berada, boleh loh kalau mau sharing. Yes, boleh banget, boleh banget. Ini pertanyaan yang pasti atau punya pengalaman karena jujur saya jadi hari seperti ini gitu ya, zaman sekarang. Bullying itu yang seperti tadi dikatakan di awal, melalui media sosial, melalui tulisan gitu. Itu Hmm. bisa jadi suatu hal yang sangat menyakitkan. Bahkan dengan sikap. Nah, sikap nih. Biasanya lirikan mata aja udah beda nih, Mas Teddy. Hmm. Udah kayak, aduh, gak suka nih aku. Iya. Ah, Ada yang sensitif bisa merasakan, tapi ada yang nah, orangnya cuek gitu ya. Nah, Apaan sih gitu ya? Biasa ya, bodoh aja. amat gitu ya, Bu. Ya memang. Ya, iya, kalau yang, nah itu tadi, kalau kita mentalnya kuat dalam arti, ah biarin aja mungkin ekspresi dia seperti itu. Tapi kan bagaimana dengan mereka yang, aduh, ada yang salah ya sama saya ya. Nah itu, Bu, Hmm. yang kalau orang bilang sekarang, baperan banget sih. Kalau Hmm. menurut saya kan baper itu maksudnya bawa perasaan karena mungkin dia sensitif gitu ya. Tapi Iya. gimana menurut pandangan Ibu Sylvia? Kalau menanggapi mengenai orang sensitif sih ada Hmm. plus minusnya ya. Memang pasti akan mudah tersinggung, tetapi dia juga akan mudah peka ketika melihat ada hal-hal yang tidak tepat. Misalnya temannya diapain gitu, dia akan lebih tahu, wah ini nggak benar gitu ya, karena hmm, dia punya kepekaan itu. Hmm. Dan memang sebetulnya, jadi tiap orang itu kalau eh, kalau kita bayangin meja itu kan punya bahan macam-macam ya, ada kayu hmm, jati, ada yang kayu apa macam-macam. Nah, setiap orang itu punya keunikan yang berbeda-beda. Jadi memang bawaannya ada yang punya kepekaan tinggi, ada yang memang bawaannya cuek gitu dan itu tidak masalah gitu. Bagi saya itu adalah keunikan setiap manusia ya. Itu kreativitas Tuhan yang luar biasa menciptakan berbagai macam orang. Nah, sekarang bagaimana tinggal meresponinya gitu ya. Bagaimana meresponi orang atau bagaimana mengatasi diri yang sensitif gitu ya. Apa yang harus saya lakukan?
Nah, misalnya dengan batasan-batasan tertentu, atau Hmm. kemudian kita belajar berani mengungkapkan ketika kita sudah merasa tidak nyaman, gitu ya. Kan kadang ada orang baper terus tiba-tiba nggak mau ngomong gitu kan ya. Terus Hmm. atau tiba-tiba nangis. Ya, itu Nyudut sendiri gitu. nah, nah itu perlu dilatih untuk mengungkapkan supaya orang juga tahu bahwa kamu sudah melewati batas gitu. Aku nggak suka dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Jadi kesensitifannya itu sendiri sebetulnya nggak masalah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang sensitif, kemudian dia dibentuk di tengah-tengah keluarga dengan pola relasi yang tidak sehat dan Hmm. hidup di tengah-tengah lingkungan yang pola relasinya juga tidak sehat. Nah, itu akan semakin berat masalahnya. Itu. Misalnya dia orang yang sensitif, tetapi orang tuanya tidak peka, Hmm. sehingga akhirnya ketika anak itu tersinggung dengan nada suara orang tuanya malah marah. Hmm. Dikit-dikit nangis, misalnya gitu ya. Dikit-dikit nangis. Ini dikasih tahu biar kamu itu benar atau ini demi kebaikan kamu gitu kan yang sering kali orang tua katakan ya. Ini demi kebaikan kamu tanpa memperhatikan apa sih yang sebetulnya bergolak di dalam perasaan anak. Nah, ketika dia merasa perasaannya tidak divalidasi, tidak diakui, itu yang akan makin memperberat kesensitifannya. Ah, Nah, Oke. itu. Jadi sebetulnya sensitifnya sendiri nggak masalah, tapi ketika dia tinggal di lingkungan yang tidak sehat, yang toksik misalnya pertemanannya, nah itu akan jadi lebih rumit gitu, lebih berat. hati, Oke. hati-hati dengan Betul. hati, Mas. Betul. Luar biasa. Ini Oke. apa namanya? Satu Hmm. setengah jam yang penuh dengan daging semua, insight semua. Nice. Dan Mantap nih. saya berharap kita semua, baik yang ada di ruangan Zoom ini ataupun nanti yang nonton di YouTube itu bisa apa namanya? Punya insight-insight terbaru dan mungkin bisa ditumbuhkan awareness-nya melalui video ini. Hmm. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari kami, Bu Sylvia. Mm-mm. Jika ibu bisa menyampaikan satu kalimat nih, untuk kepada yang ada di sini maupun yang nonton di YouTube nanti, kepada korban bullying dan satu kalimat kepada pelaku bullying ini, apa yang Oh. ingin ibu katakan kepada mereka semua? Oke, kalau saya ingin bagi ayat firman Tuhan ini, baik kepada korban maupun kepada pembuli gitu ya. Eh, Kepada korban saya ambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-19 yang mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya ingin mengingatkan kepada setiap korban bahwa kalian tidak berjalan sendiri. Ya, mungkin kalian terlihat sendiri tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan karena dia dekat kepada mereka yang remuk hatinya, mereka yang patah hatinya, dia tidak pernah meninggalkan sehingga jangan takut hadapi sehari demi sehari dan usahakan cari pertolongan Hmm. supaya luka itu tidak menyebar dan kemudian kita melukai orang lain di masa depan. Bagi pembuli, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, ini golden rule kan ya. Jadi, kamu mau nggak digituin orang? Hmm. Kalau kamu nggak mau digituin orang, kamu juga jangan bersikap seperti itu kepada orang lain, gitu ya. Banyak pelaku sebetulnya yang saya pernah temui itu sebetulnya sedang terluka. Dia pun sedang terluka, dia tidak bisa memproses lukanya sehingga akhirnya dia melukai orang lain. Saya banyak sekali menemukan orang yang seperti itu. Sehingga pesan saya adalah proseslah luka yang kamu alami supaya kamu sembuh. Karena kamu pun tidak dibuang oleh Tuhan. Kamu pun dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan mau kamu tidak menyakiti orang lain. Itu sih pesan dari saya. Luar biasa. Hebat sekali. Terima kasih, Bu Siva. Jadi kita memiliki cara pandang yang berbeda sebenarnya. Kita tidak menyudutkan bagi mereka yang memang sebagai pembuli, yang ternyata mereka kalau kita bisa dalami lebih lanjut, ada juga luka, Ya. celah di dalam diri mereka yang kita harus juga obati dalam kerapuhan mereka. Dan tambah lagi bagi anak gitu ya, teman kita, sahabat kita, rekan kita yang juga sebagai korban bullying, kita juga rangkul.
di dalam cinta kasih. Jadi sama-sama dua-duanya kita peluk di dalam cinta kasih, gitu ya Mas Teddy, sahabat Iya. Indonesia, karena memang itu adalah senjata paling ampuh seperti yang dilakukan oleh Guru Agung kita, Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih. Terima kasih sekali lagi sahabat Indonesia dan terkhusus Ibu Sylvia. Terima kasih banyak untuk hari ini dan mungkin kalimat terakhir plus doa penutup ya Mas Teddy oleh Ibu Sylvia ya. Oke, Siap. silakan Ibu Silakan Sylvia Ibu. mungkin konklusinya dari pertemuan kita materi ini dan mohon nanti ditutup dalam doa. Silakan Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk SBS UI. Bullying itu bukan sesuatu yang normal atau biasa, gitu ya. Kita perlu menanamkan ini supaya kita bisa terus melawan. Ketika kita menemukan itu dalam bentuk-bentuk yang mungkin sederhana sekalipun, kita belajar untuk mengatakan tidak atau stop kepada bullying. Ya, kiranya setiap kita boleh terus menggemakan hal ini supaya anak-anak kita terutama ya, mereka tidak terjebak dan kemudian menjadi pelaku ataupun menjadi korban daripada bullying. Oke. Terima kasih, saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam seminar kami hari ini. Sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang menciptakan setiap kami dengan segala keunikan, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk merendahkan satu dengan yang lain. Tetapi kami boleh belajar saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, bahkan kami saling menopang ketika kami melihat ada rekan-rekan kami, orang-orang di sekitar kami yang memiliki kelemahan. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong kami, memberikan kami hati yang mengasihi, baik kepada setiap korban bullying yang mungkin ada, juga kepada setiap pelaku yang mungkin sebetulnya sedang terluka saat ini dan membutuhkan pertolongan untuk bisa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang belajar untuk menghentikan bullying itu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan juga untuk aktivitas kami setelah ini, biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.